Pada pagi ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Ibu Dr. Puspita Lisdianti. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Rumela Simarmata, moderator Ibu Tiwit Widowati, MSI, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada hari ini di hari pertama di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wada atas sambutannya, pembukaannya, MC-nya, sorry. Hari ini kita akan mengadakan lagi knowledge sharing seminar. Tadi juga sudah disampaikan di awal puasa juga kita tetap melaksanakan ya, seminggu sekali terus mengasah ilmu, mendapatkan ilmu, dan juga berdiskusi dengan para pakar. Hari ini kita juga berbahagia karena Mbak Rumela akan men-share ilmunya. Nanti juga saya juga akan ikut nih Mbak Rumela, ilmu yang penting ya dan juga yang bermanfaat. Kalau knowledge sharing seminar biotek itu boleh bertanya dari A sampai Z. Silahkan semua yang belum diketahui ataupun awam ataupun apa saja itu boleh kita berdiskusi dan tujuannya juga nanti akan ada kolaborasi. Oke, dengan demikian knowledge sharing seminar hari ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kapus untuk sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke acara inti pagi ini dan untuk kelancaran acara hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Tiwit Widowati. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak serta rekan-rekan semua. Salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti knowledge sharing seminar pada hari ini yang bertepatan dengan hari pertama puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Knowledge sharing hari ini akan mengambil tema atau judul kajian bakteri penghasil 1-aminosiklopropan 1-karboksilat atau ACC diaminase sebagai pemacu pertumbuhan tanaman kedelai pada cekaman salinitas yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rumela Simarmata. Sedikit kami sampaikan CV atau profil dari Ibu Rumela. Ibu Rumela menyelesaikan S1 sampai dengan S3 di Universitas Gadjah Mada. S1 mengambil program studi teknologi pertanian, sedangkan S2 dan S3 bidang bioteknologi. Ibu dan Bapak, judul KSS hari ini merupakan topik dari penelitian Ibu Rumela pada saat mengambil S3. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu bakteri ACC diaminase dan bagaimana aktivitasnya, bisa mengajukan pertanyaannya atau saran dan masukan pada kolom chat atau nanti bertanya langsung pada sesi tanya jawab. Baiklah Ibu dan Bapak,
sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita dengarkan presentasi dari Ibu Rumela. Kepada Ibu Rumela, persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tiwi sebagai moderator. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Puslit Bioteknologi, yang terhormat Ibu MC Ibu Wardah, Ibu Moderator, dan rekan-rekan sekalian. Pagi ini kita akan share sedikit tentang apa itu bakteri penghasil ACC deaminase. Di sini kita sharing, diskusi bersama. Untuk Bapak Ibu yang menjalankan puasa, kami ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga lancar dan sehat selalu. Izinkan saya untuk men-share PPT-nya. Baik, judul presentasi kali ini adalah bakteri penghasil 1-aminosiklopropan karboksilat deaminase sebagai pemacu pertumbuhan tanaman kedelai pada cekatan salinitas. Sebagai pengantar, potensi pemanfaatan mikroorganisme dalam pertanian itu memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah penyedia nutrisi bagi tanaman. Dia bisa memfiksasi nitrogen, melarutkan fosfat, dan melarutkan K. Kemudian bisa berperan sebagai stimulator dengan menghasilkan hormon tumbuh tanaman. Kemudian menghasilkan ACC deaminase, enzim ACC deaminase. Kemudian dapat berperan sebagai biokontrol dengan mengendalikan hama dan penyakit, kemudian juga dapat berperan sebagai agen bioremediasi, yaitu polutan organik dan polutan logam berat. Sebagai latar belakang, kita ketahui bahwa populasi penduduk di dunia itu semakin meningkat, sehingga kebutuhan pangan juga pasti akan meningkat, namun lahan pertanian kita tetap atau semakin berkurang, sehingga perlu adanya pemanfaatan lahan marginal yang pastinya ada kendala cekaman lingkungan. Tanaman itu ketika mengalami cekaman abiotik akan meningkatkan sintesis ACC di dalam jaringan tanaman, sehingga etilen akan meningkat dan akan menghambat pertumbuhan tanaman. Namun ketika ada introduksi dari bakteri penghasil ACC deaminase, ACC yang dihasilkan oleh tanaman akan diubah menjadi alfa-ketobutirat dan amonium yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Sebenarnya etilen di dalam tanaman itu dalam konsentrasi yang rendah akan memicu diferensiasi jaringan tanaman, perkembangan pucuk lateral, dan pemanjangan serta perkembangan akar. Kemudian dapat memicu kecambahan, pemasakan buah, aroma bunga, daun, dan buah. Namun ketika jumlah etilen di dalam jaringan tanaman terlalu tinggi, dia akan menghambat diferensiasi jaringan, perkembangan pucuk lateral, pemanjangan dan perkembangan akar, perkecambahan, pemasakan buah, dan aroma buah, daun dan buah. Peningkatan etilen ini dipicu oleh cekaman abiotik dan biotik. Berikut sedikit mekanisme etilen di dalam tanaman. Jadi ACC sintase mensintesis ACC yang akan menghasilkan etilen yang diinduksi oleh perlukaan, kekeringan, cekaman lainnya, salinitas, kemudian juga IA
sedikit menginduksi pembentukan enzim ACC sintase. Dan di sini ACC bisa dimanfaatkan oleh mikroba penghasil ACC deaminase untuk diubah menjadi amonia dan alpha-ketobutirat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi ACCD dapat menurunkan kadar etilen tanaman dan menghasilkan senyawa N yang lebih tersedia bagi tanaman. Manfaat bakteri ACCD yang sudah dipelajari sebelumnya itu dapat memelihara kebugaran tanaman, membantu tanaman dari pengaruh cemaran senyawa hidrokarbon, cekaman tanah tergenang, kahat hara tertentu, kekeringan, tanah dengan kadar garam yang tinggi. Sehingga penggunaan bakteri ACCD pada lahan bermasalah merupakan solusi atraktif untuk meningkatkan produksi tanaman dan memulihkan produktivitas tanah. Berikut adalah beberapa mikroba penghasil ACCD, pada penelitian sebelumnya ditemukan pada gram negatif, gram positif, archaeobakteri, kamir, dan jamur. Namun pada jamur dan kamir masih sedikit penelitian. Berikut adalah cekaman salinitas dan pengaruhnya pada tanaman. Kita ketahui bahwa salinitas itu merupakan tingkat kegaraman yang mengindikasikan jumlah garam terlarut dalam air. Cekaman salinitas itu merupakan kelebihan kandungan garam pada tanah sehingga menghalangi kemampuan penyerapan air. Pengaruh pada tanaman, proses fotosintesis menjadi terganggu, kemudian adanya akumulasi garam pada jaringan mesofil, sehingga terjadi tekanan osmotik yang tinggi yang menyebabkan pembukaan stomata berkurang yang berindikasi fotosintesis menjadi terhambat. Kemudian adanya toksisitas ion Na dan Cl, kemudian ketidakseimbangan serapan dan transport nutrisi sehingga pertumbuhan akar, batang, dan daun menjadi terhambat. Berikut beberapa contoh pengaruh salinitas pada beberapa tanaman. Di sini pada tanaman padi, di sini pada tanaman sorghum. Jadi semakin tinggi kadar garam NaCl-nya, tanaman menjadi kerdil dan mengalami nekrosis dan klorosis. Tujuan penelitian ini adalah mengisolasi, mengidentifikasi, mengkarakterisasi bakteri lokal penghasil ACCD pada beberapa akar tanaman, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan. Kemudian yang kedua, mengetahui peran bakteri terpilih penghasil ACCD dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai pada cekaman salinitas. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam pengembangan pupuk hayati untuk meningkatkan produktivitas tanaman pada lahan pertanian marginal atau tanaman yang mengalami cekaman biotik maupun abiotik. Hipotesisnya pada bagian akar tanaman padi, teh, kakao, bawang merah, bintang, cabai, pada kondisi lahan tercekam kekeringan tersebut terdapat bakteri penghasil ACCD. Bakteri penghasil ACCD mempunyai kemampuan fisiologis dan ekologis, kemudian bakteri endofit penghasil ACCD dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai dalam kondisi cekaman salinitas. Pada kegiatan yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah isolasi dan identifikasi bakteri penghasil ACCD. Yang pertama kita lakukan isolasi, pengambilan sampel dari akar tanaman yang mengalami cekaman. Kemudian dari sampel tanaman tersebut dilakukan isolasi dengan metode surface dating pada media Na. Kemudian dilakukan seleksi dengan medium padat DF salt dan ditambah dengan ACC atau IEB sebagai indusernya. Kemudian dengan medium cair DF salt untuk mengetahui laju pertumbuhan spesifik bakteri. Kemudian dari bakteri yang terseleksi dilakukan identifikasi dan karakterisasi dengan sekuen gen 16S rRNA dan morfologi, kemudian dengan karakterisasi ekologis dan fisiologis.
Pada kegiatan 2 dilakukan karakterisasi ekologi, pH, suhu, aerobisitas, toleransi cekaman, salinitas, kemudian karakterisasi fisiologi, mengukur aktivitas ACCD-nya, penambatan nitrogen, produksi IAA, pelaratan fosfat, sumber karbon, antagonisme patogen, logam berat CR6+, kemudian resistensi antibiotik. Untuk kegiatan 3, kita untuk mengetahui peran bakteri penghasil ACCD pada pertumbuhan tanaman kedelai dalam kondisi cekaman salinitas, yang pertama dilakukan persiapan inokulum bakteri terpilihnya, persiapan biji kedelainya, persiapan media uji, percobaan in vitro pada fitotron, pengukuran produksi etilen tanaman dengan kromatografi gas, pengukuran produksi alfa ketobutirat pada jaringan tanaman, pengujian klasikal triple respon, pengukuran persentase perkecambahan, ekstraksi pigmen, dan analisis data. Kemudian kegiatan keempat, isolasi gen ACCD dan gen NIFH. Hasil dan pembahasan, sumber isolatnya ada dari 12 sampel tanaman yang diambil dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan variasi cekaman kekeringan, serangan patogen kutu putih, kemudian cekaman pestisida. Berikut adalah hasil isolasi bakteri dari beberapa komoditas tanaman, diperoleh total 120 isolat bakteri. Kemudian dari 120 itu kita seleksi lagi, ada 12 isolat terpilih yang kita tumbuhkan pada media DF salt yang tanpa induser, kemudian dengan amonium sulfat, dengan AIB dan ACC. Setelah itu kita tumbuhkan juga isolat bakteri tersebut dalam medium minimal DF salt yang ditambah dengan sumber nitrogen. Kita ketahui di sini sumber laju pertumbuhan spesifiknya. Dan berikut adalah morfologi koloni dan selnya. Kemudian dari hasil identifikasi berdasarkan sekuen gen 16 sRNA-nya diketahui tingkat identitasnya, similaritasnya di atas 98%. Kemudian berikut adalah rangkuman dari karakter fisiologis dan ekologisnya. Nah, berikut adalah ekstraksi protein sitoplasma dari ke-12 isolat terpilih tersebut. Di sini dengan adanya induser AIB, ada peningkatan konsentrasi protein sitoplasma yang signifikan antara perlakuan tanpa AIB dengan penambahan AIB. Jadi dapat disimpulkan bahwa ACCD adalah enzim inducible, jadi enzim yang harus diinduksi oleh induser. Kemudian untuk mengetahui aktivitas ACCD, kita melakukan deteksi ketobutirat. Jadi senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis ACC menjadi alfa ketobutirat dan amonium. Jika ada ketobutirat yang dihasilkan, dia akan berwarna merah keperakan, nanti akan dianalisa dengan spektrofotometer.
Berikut hasil uji aktivitas enzim ACCD-nya. PIR 3C mempunyai aktivitas ACCD yang tertinggi dibandingkan dengan kontrol. Kontrol yang kita gunakan adalah Pseudomonas UE4 yang sudah terkonfirmasi positif dari penelitian Glick dan teman-teman. Selain menguji aktivitas ACCD, kita juga menguji aktivitas nitrogenase dari ke-12 enzim terpilih, ke-12 isolat terpilih tersebut. Di sini aktivitas nitrogenase tertinggi adalah isolat KS12 dan PCM8. Menurut Dobereiner, aktivitas nitrogenase termasuk tinggi jika nilai reduksi asetilen mencapai 50 nanomol per gram berat kering per jam. Jadi di sini KS12 dan PCM8 mempunyai aktivitas nitrogenase yang termasuk tinggi. Kemudian kita juga lakukan aktivitas produksi IAA. Di sini yang tertinggi adalah isolat KD62 dan PCM8. Kemudian pada kegiatan ketiga, pengaruh bakteri terhadap pengaruh bakteri terhadap penurunan produksi etilen. Di sini dengan adanya penambahan mikroba, ada penurunan produksi etilen yang signifikan dari introduksi isolat PCM8 dan UE4. Ada penurunan sekitar 40% untuk kontrol dan sekitar 44% oleh PCM8. Berikut pengaruh bakteri ACCD terhadap alpha-ketobutirat pada kecambah yang tercekam salinitas. Jadi ada peningkatan produksi alpha-ketobutirat pada kecambah yang diintroduksi UE4 dan pada kecambah yang diintroduksi PIR 3C dan PCM8. Berikut pengaruh inokulasi bakteri terhadap tingkat perkecabahan biji kedelai pada beberapa konsentrasi NaCl. Jadi pada cekaman 58 milimolar NaCl dan 122 NaCl, persentase perkecabahan biji kedelai yang diintroduksi oleh isolat Rotella PCM8 itu masih tinggi, masih 98,3% dan 86,7%. Sedangkan yang kontrol tanpa inokulasi 98,3 dan 71,7%. Nah, berikut pengaruh inokulasi bakteri ACCD terhadap batang kecambah kedelai yang terkecam salinitas. Jadi batang kecambah yang diberi ACCD itu ada tingginya meningkat dibandingkan kontrol, yang signifikan pada PCM8 dan PIR 3C dibandingkan kontrol. Dan terhadap panjang akar juga ada peningkatan setelah diintroduksi oleh bakteri PIR 3C dan PCM8. Untuk diameter batang, introduksi bakteri ACCD aminase dapat mengurangi
diameter batang sehingga dia tidak terlalu tebal. Yang signifikan dari pengaruh inokulasi PCM8. Kemudian pengaruhnya terhadap berat kering kecambah, ada peningkatan namun tidak terlalu signifikan pada kecambah PCM8 dan PIR3C. Berikut adalah pengaruh bakteri ACCD terhadap kandungan klorofil A, B, dan karotenoid pada daun tanaman kedelai yang diinokulasi bakteri ACCD. Jadi inokulasi PIR3C dan inokulasi bakteri ACCD lainnya meningkatkan konsentrasi klorofil lebih tinggi, lebih signifikan dibandingkan dengan kontrol dan kontrol positifnya. Berikut adalah beberapa gambaran morfologi dari kecambahnya. Jadi pada 0 milimolar NaCl atau tanpa cekaman, pertumbuhan bakteri itu terlihat normal, namun ketika ada cekaman sebesar 58 milimolar dan 122 milimolar, perkecambahan kedelai mulai mengalami sedikit gangguan, jadi tanaman menjadi lebih kerdil. Namun dengan adanya inokulasi bakteri ACCD sedikit lebih baik daripada tanpa perlakuan. Berikut analisa keberadaan bakteri ACCD yang diinokulasi dan tanpa inokulasi. Jadi ketika kita tumbuhkan pada media agar, benih yang kita inokulasikan bakteri, ada pertumbuhan bakterinya di sekitar benih, sedangkan KO-nya bersih, dan di sini ada air sisa sterilisasi, juga tidak ada pertumbuhan bakteri. Berikut hasil analisis selnya, ini untuk kontrol, tidak ada bakteri di sini, sedangkan untuk yang benih yang diredam oleh bakteri ACCD ada pertumbuhan bakteri di sekitar jaringan tanaman. Berikut hasil isolasi gen ACDS, terdeteksi ada pitaben di sekitar 1000 base pair ukuran gen ACDS. Ini adalah kontrolnya. Kemudian kita sequencing. Hasilnya untuk W4 dia terkonfirmasi adalah ACD aminase atau grup D-cysteine desulfidrase family protein dengan similaritas 97%. Kemudian yang untuk gen ACDS PCM8 terkonfirmasi juga dia termasuk grup D-cysteine desulfidrase untuk Rholtella PCM8 dengan similaritas 99,6%. Berikut hasil elektroforesisnya, ini untuk gen ACDS sekitar 1000 base pair, sedangkan ini untuk gen nitrogen NIPH sekitar 300 base pair untuk isolat PCM8 atau Rholtella terrigena. Ini sekuen gen NIF-nya. Nah, untuk kesimpulan kegiatan yang pertama ini, hasil isolasi pada perakaran 4 jenis tanaman hortikultura, 2 jenis tanaman perkebunan, dan 3 jenis tanaman padi diperoleh
13 isolat bakteri penghasil enzim ACCD. Kemudian ke-13 isolat tersebut memiliki aktivitas ACCD berkisar antara 123,75 sampai 1461,44 nanomol alpha-ketobutirat per miligram per jam. Kemudian isolat BK1, CD2, CK3, KD62, KW3, E7, KS12, KS16.2, PIR3C, PIR5, IC5, dan PCF8 berturut-turut teridentifikasi sebagai Sphingobacterium multiforum, Bacillus mycoides, Pantoya dispersa, Pantoya agglomerans, Enterobacter luitgi, Bacillus aryabhatae, Pseudomonas montelli, Pseudomonas butida, Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus pakistanensis, dan Rotella telegena. Kemudian untuk kesimpulan kegiatan 2, pertumbuhan optimum bakteri pada pH 6-8, kemudian suhu optimumnya 25-30 derajat Celcius, kemudian bakteri bersifat aerob dan fakultatif anaerob. Bakteri penghasil ACCD mampu melarutkan fosfat sebesar 1,1 sampai 3,04, tidak mempunyai aktivitas antagonistik terhadap Xanthomonas oryzae dan Ralstonia solanacearum. Kemudian preferensi sumber karbon yang digunakan adalah mannitol secara umum. Kemudian memiliki toleransi terhadap CR6+ hingga 300 mg per liter. Kemudian kesimpulan kegiatan yang ketiga, adanya penurunan produksi etilen tertinggi 32,35% pada kecambah yang diinokulasi Rotella PCM8, kemudian biji yang diinokulasi dengan Pseudomonas PIR3C menghasilkan produksi alpha-ketobutirat tertinggi 6,75 milimolar per gram, kemudian biji yang diinokulasi bakteri Rotella PCM8 dan Pseudomonas PIR3C meningkatkan persentase perkecambahan berturut-turut 96,7 dan 85%. Biji yang diinokulasi bakteri Pseudomonas PIR3C meningkatkan tinggi batang 3,9 cm, panjang akar 2,9 cm, berat kering 0,29 gram, kandungan klorofil A 1,15 mikrogram per mili, dan karotenoid 0,58 mikrogram per mili. Biji yang diinokulasi bakteri Rotella PCM8 dapat meningkatkan kandungan klorofil B 0,5 mikrogram per mililiter dan menurunkan diameter batang 1,53 mm pada konsentrasi NaCl 122 mol. Kemudian kesimpulan kegiatan yang keempat, isolat bakteri Rotella PCM8 mempunyai gen ACC deaminasi atau ACDS berdasarkan analisis sequencing dan BLAST. Dan isolat bakteri Rotella PCM8 juga mempunyai gen penambat nitrogen atau NIFH. Kesimpulan secara umum, isolat bakteri Pseudomonas PIR3C, Rotella PCM8, dan Pseudomonas KS12 berpotensi sebagai inokulan agen hayati untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan tanaman yang tercekam salinitas khususnya. Demikian sharing kegiatan penelitian kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saran dan masukannya kami tunggu. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Rumela, presentasi yang sangat menarik. Baik Ibu dan Bapak, silahkan apabila ada pertanyaan bisa langsung dalam sesi tanya jawab ini atau melalui kolom chat.
Kalau belum ada, mungkin saya ingin bertanya ya, Mbak Rumela. Tadi kan isolasi bakteri ACCD-nya itu pada tanaman yang tercekam kekeringan. Nah, apakah si bakteri penghasil ACCD itu hanya terdapat pada yang tercekam kekeringan saja? Terima kasih Bu Tiwet. Sebenarnya enzim ACCD itu kan enzim yang akan menghidrolisis ACC prekursornya etilennya. Jadi etilen itu kan hormon stres pada tanaman. Jadi hormon stres itu biasanya dihasilkan ketika tanaman tercekam oleh lingkungan. Jadi cekaman lingkungan di sini sebenarnya bukan hanya kekeringan. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bisa dari cekaman abiotik maupun biotik. Jadi serangan patogen, kemudian kekeringan, salinitas, banjir itu bisa memicu peningkatan etilen sehingga ada keberadaan si bakteri penghasil ACCD yang akan menghidrolisis ACD si prekursornya etilen. Begitu. Jadi keberadaan mikroba ACCD tersebut biasanya umumnya ada pada tanaman yang mengalami cekaman lingkungan. Begitu Bu Tiwit. Baik, Mbak Rumela. Selanjutnya Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mungkin saya ya bertanya ya Mbak Rumela. Ya, silakan Ibu Kapus. Ya, terima kasih. Ini sudah menyelesaikan dan juga publikasinya juga ada ya beberapa. Saya ingin bertanya tadi itu apa di bidang biotek pertanian ataukah yang berhubungan dengan tanaman begitu ya, itu memang statistiknya harus kuat ya, dan juga analisisnya itu harus benar-benar tajam gitu ya. Saya melihatnya tadi dari isolasi, kemudian uji potensi, dan juga didukung oleh data-data molekuler. Nah, tadi itu saya lihat bahwa cekaman NaCl ya, salinitas ya. Salinitas itu pada tanaman akan mengalami nekrosis jika konsentrasinya 200 milimolar gitu. Nah, pada risetnya Mbak Rumela itu digunakannya kan 122 milimolar. Jadi kalau saya melihat itu pada saat kita melakukan pengujian itu sebenarnya harus ada kurva yang turun ya, yang turun begitu sampai habis hilang gitu. Nah, kalau yang tadi yang 122 itu kan masih sebenarnya cenderung naik ya, masih cenderung naik. Sebenarnya masih bisa si tanaman itu bertahan di NaCl. Nah, kenapa kok milih 122, kok enggak yang ekstrim gitu ya? Kalau memilih perlakuan itu, kalau saya itu biasanya itu yang ekstrim gitu ya. Perbedaannya itu adalah supaya dia itu mencapai optimum. Itu sih. Adakah pertimbangan mengapa memilih 122 milimolar itu NaCl? Baik, langsung dijawab. Ya, itu pertama ya. Oke. Kemudian
tadi yang apa ya, gambar nomor berapa ya? Terus ada kesimpulannya adalah kekeringan gitu. Tapi uji kekeringannya menggunakan apa ya, Mbak ya? Saya kok tadi kalau salinitas ada ya, berbagai macam konsentrasi. Kalau yang kekeringan itu ujinya, mohon maaf kalau saya terlewat ya tadi. Kemudian tadi ada analisis bahwa pada saat kontrol dibanding dengan kontrol dibanding dengan itu ya berbagai macam mikroba itu ada peningkatan. Nah, tapi ada di grafik yang sama itu pada saat ada perlakuan dia itu menurun begitu. Tapi analisisnya itu hanya yang bagian peningkatan saja, bagian yang menurunnya itu tidak dibahas dengan itu ya karena ada penurunan, jadi sebenarnya itu apakah itu yang disebut perbedaan signifikan atau bukan gitu sih. Kalau diperlihatkan slide-nya nanti saya bisa itu lagi deh. Itu dua pertanyaan saya. Ya, makasih Mbak Rumela. Ya, silakan Mbak Rumela. Baik. Jadi Bu, yang kita gunakan tanaman yang ini kan adalah kedelai ya Bu ya. Nah, kita pilih adalah varietas Gema atau genjah Malang yang mempunyai sensitivitas terhadap cekaman salinitas. Nah, range dari cekaman toleransi si Gema ini terhadap salinitas adalah 0,5 milimolar sampai 0,58 milimolar sebenarnya. Jadi ketika di atas 0,58 milimolar, si kedelai ini akan mengalami nekrosis. Maka kita pilih range cekaman NaCl-nya itu adalah 0,58 dan 122. Begitu Bu. Jadi maksimal toleransinya kan adalah 0,58 si Gema itu Bu, kedelai Gema. Jadi itu iya. Jadi dengan pertimbangan 122 itu sudah di atas lipat ya toleransinya iya. Tapi kalau saya melihat tadi itu kecenderungannya dia masih kuat kan. Dia itu sebenarnya masih tahan. Jadi lain kali gitu kalau jadi justru sangat bagus kalau si mikroba itu dia itu bisa mempertahankan sampai berapa milimolar gitu ya, sampai dia itu jatuh ya, grafiknya itu sampai jatuh, itulah kekuatannya. Itu sih. Terima kasih. Iya Bu. Kemudian untuk uji kekeringan itu kita menggunakan PEG 6000 Bu di medianya. Jadi ada variasi penambahan PEG 6000. Jadi kita lihat kemampuan dari si bakteri pada media yang dicekam dengan penambahan PEG 6000 tersebut. Kemudian saya share screen yang itu ya Bu, yang yang mana ya tadi itu ya. Memang kalau sebenarnya yang penelitiannya banyak, tetapi sayang sekali kalau dibahasnya itu hanya yang satu saja gitu. Ini ya Bu ya? Bukan. Yang paling kirinya itu tinggi gitu. Setelah itu tapi turun. Benar ya, grafik ya. Coba ke atas lagi. Setelahnya apa ya? 41 apa? 41.
Nah, ini Mbak, ini kan putih ini ya, kok ini kan kontrol ya. Yang Iya. putih kontrol. Nah, terus tadi disampaikan bahwa PIR 3C, PCM 8 itu kan meningkat gitu kan, ya, Iya. tinggi gitu. Tapi kalau yang apa ini? Turun ini ya, Bu ya. Klorofil, konsentrasi klorofil B, karotenoid itu kan sebenarnya gimana? Tidak meningkat begitu. Itu dibahasnya bagaimana kalau yang klorofil ini dan karotenoid? Hubungannya apa dengan kekeringan? Dengan NaCl. Ataukah salinitas? Ya. Jadi kan ketika terjadi cekaman salinitas itu ada absorpsi ion Na yang berlebih pada jaringan tanaman sehingga tanaman itu mengeluarkan tekanan osmotiknya tinggi, dia mengeluarkan air dari jaringan tanamannya, Bu. Jadi tekanan turgor daun menurun, ya. Ketika tekanan turgor tanaman menurun, itu stomatanya sebagian tertutup, Bu. Sebagian tertutup sehingga menghambat proses fotosintesis. Nah, ketika ada penghambatan fotosintesis, otomatis kandungan klorofilnya ikut menurun, Bu, karena tidak bekerja optimal ketika proses metabolisme penyediaan tanaman penyediaan makan dengan proses fotosintesis. Oke. Nah, kalau klorofil A-nya meningkat, tapi klorofil B dan karotenoid kan cenderung sama gitu ya. Itu artinya apa? Perbedaan klorofil A dan B itu kan klorofil A, B, dan karotenoid itu pada serapan cahayanya. Jadi mungkin fitotron yang kita gunakan itu cahaya yang diberikan tidak sepanjang spektrum cahaya yang dipantulkan oleh cahaya matahari, sehingga yang bekerja adalah hanya klorofil A. Jadi hanya menyerap spektrum warna merah aja. Jadi begitu, Bu, karena kan ini penelitiannya ada di fitotron. Jadi alatnya ya tergantung ya, dari alatnya. Hanya lampu 1300 lux itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Rumela. Ya, itu mungkin perlu dibahas ya karena sayang hasilnya ada. Terima kasih Mbak Rumela. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin saya bertanya lagi. Saya ini juga sekalian belajar ya, Mbak Rumela. Tadi kan itu bakteri ACC yang diambil kan dari yang tanaman tercekam kekeringan. Kemudian dicobakan pada tanaman yang tercekam salinitas. Kenapa tidak mengambil atau mengisolasi bakteri dari tanaman yang tercekam salinitas? Baik, Mbak. Sebenarnya kan yang mau kita analisis itu adalah pengaruhnya si enzim itu. Jadi yang dibandingkan adalah aktivitas dari enzim ACCD-nya. Waktu itu sebenarnya memang kita mau cari
isolat yang berasal dari tanaman yang tercekam salinitas. Namun pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan, jadi pada range waktu tersebut terjadi kemarau yang panjang ya, sekitar bulan Juli Oktober itu. Jadi daerah Gunung Kidul itu cekaman kekeringannya sangat tinggi. Jadi kita akhirnya mengambil sampel dari tanaman yang tercekam kekeringan saja gitu. Tapi ada part penelitian yang juga diaplikasikan ke tanaman yang tercekam kekeringan. Jadi ada 2 set penelitian. Demikian. Baik. Ibu dan Bapak ada pertanyaan atau masukan dan saran? Atau ini Mbak Rahayu, ada pertanyaan. Saya kira penelitian S3-nya mungkin hampir mirip dengan Ibu Rumela. Jadi bisa sharing juga nih. Mbak Tiwit ada yang angkat tangan tuh. Oh iya. Bu Siti Nurrohmah. Oh iya. Silakan Mbak Nurrohmah. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali Mbak Rumela penelitiannya. Bagi saya sangat tertarik, dan bagi saya adalah ini suatu ilmu awam bagi saya. Terus saya ini pertanyaan, bukan pertanyaan yang yang berat, hanya pertanyaan receh lah gitulah istilahnya. Ini saya ingin nanyakan bagaimana gitu Mbak cara mengaplikasikan bakteri tadi itu ke tanamannya, terus berapa dosis yang digunakan per tanaman tersebut begitu. Terus bagaimana caranya menginokulasikan bakteri itu ke tanamannya lewat biji atau bagaimana, terus seandainya pada tanaman itu umur berapa begitu. Terus yang kedua mengenai uji kekeringan dengan menggunakan PIG itu bagaimana itu dengan kultur jaringan atau lapang atau bagaimana begitu. Terima kasih Mbak Rumela. Ya, silakan Mbak Rumela. Jadi biasanya kita untuk aplikasi inokulan mikroba itu, agen hayati ini adalah merendam benih atau biji pada larutan kultur bakteri tersebut, biasanya sekitar 20 sampai 1 jam. Di penelitian ini adalah 1 jam Bu, sambil di shaker kalau di penelitian. Tapi kalau di aplikasi di lapangan biasanya cukup kita rendam di beker gitu ya. Kemarin untuk tanaman bawang kita rendam benih bawangnya. Kemudian untuk konsentrasinya itu sekitar 10⁻⁷ sampai 10⁹ CFU per mili. Jadi sampai terendam saja itu benihnya. Kemudian biasanya aplikasinya itu kita mengikuti dosis pemupukan dari petani ya, SOP petani. Misalnya kalau di bawang itu ada 3 kali pemupukan. Jadi yang pertama itu bibit direndam, kemudian 2 minggu setelah tanam, 1 bulan setelah tanam, dan 8 minggu setelah tanam. Itu biasanya kita lakukan inokulasi ulang. Biasanya kita siramkan sekitar 20 mili ke perakaran tanamannya, begitu Mbak. Kemudian yang kedua ini ya, analisa kekeringan itu ya dengan PEG.
Nah, di kegiatan ACCD ini, tim kita ini melakukan analisa kekeringan pada media yang ditambahkan variasi PEG itu. Kemudian bakteri kita tumbuhkan di situ, kita lihat pertumbuhannya itu bagaimana setelah ada penambahan PEG itu. Apakah semakin berkurang atau gimana. Juga kita uji di pot di skala rumah kaca. Jadi medianya kita tambahkan bukan dengan PEG tapi dengan metode gravimetri. Jadi air kita tambahkan ke pot sampai kapasitas lapang, sampai tidak ada air yang menetes. Kemudian kita timbang. Setelah itu media yang jenuh air tersebut kita keringkan di oven sampai beratnya stabil, kemudian selisihnya kita hitung. Jadi nanti untuk penyiraman, untuk cekaman kekeringannya kita lihat berdasarkan air yang ditambahkan nanti untuk menyiram. Begitu Mbak Nur. Yang ketiga apa ya? Maaf. Ya, Mbak. Terima kasih banyak. Boleh nanya lagi? Oh, boleh. Oh iya. Itu dalam proses penanamannya itu tetap menggunakan dosis pupuk seperti biasa atau cukup hanya menggunakan bakteri ini atau bagaimana? Karena di sini kan men-trigger fiksasi nitrogen, berarti masih menggunakan unsur kimia begitu, Mbak? Terima kasih. Iya, sebenarnya memang fungsi dari agen hayati itu adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia ya. Jadi idealnya sih untuk aplikasi agen hayati ini kita juga masih menambahkan pupuk kimia. Tapi biasanya kita dapat menekan penggunaan pupuk kimia itu 25-50%. Nah, namun untuk kegiatan bawang yang kita aplikasikan kemarin itu tanpa pupuk kimia juga mereka dapat tumbuh baik sama seperti perlakuan pupuk kimia. Tapi itu kan dalam kondisi yang terkontrol ya. Mungkin untuk aplikasi di lapangan tetap ada penambahan pupuk kimia 25-50%. Jadi ada efisiensi penggunaan pupuk kimia. Demikian, Mbak. Oke, Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Ibu dan Bapak, dipersilakan jika masih ada pertanyaan atau ini ada pertanyaan dari Bapak Satya Nugroho. Terima kasih Pak Satya atas pertanyaannya. Ini Mbak Rumela, terima kasih presentasinya sangat menarik. Mohon info apakah pengaruh terhadap produksi dari komoditas yang diuji sudah diketahui. Kemudian untuk aplikasi di tanaman apakah sudah diketahui aktivitas gen terkait cekaman salinitas atau kekeringan pada tanamannya. Jadi bisa mengajak teman-teman di tanaman untuk melakukan uji biokimia atau molekuler pada tanamannya. Silakan Mbak Rumela. Terima kasih Pak Satya untuk pertanyaannya. Jadi ketika penelitian untuk melihat pengaruh produksi ACCD pada tanaman kedelai itu dilakukan setelah saya selesai kuliah di sini Pak. Jadi dilanjutkan oleh anak mahasiswa S1. Jadi diaplikasikan pada tanaman kedelai juga skala rumah kaca. Jadi ada peningkatan produksi pada cekaman kekeringan dan cekaman salinitas. Ada peningkatan produksi sekitar 20-30% dibandingkan kontrol tanpa inokulasi. Jadi begitu. Kemudian untuk
untuk aktivitas gen terkait belum kita lakukan, Pak. Mungkin kedepannya bisa kolaborasi, Pak, untuk meneliti aktivitas gen terkait cekaman salinitas tersebut. Untuk saat ini kita baru menganalisis gen ACCD-nya dan gen nitrogen fiksasinya gitu, Pak. Jika Bapak berkenan, kita bisa melakukan kolaborasi gitu. Terima kasih, Kak. Jadi bisa dilanjutkan lagi kali ya Mbak Rumela dengan kelompoknya Pak Satya. Iya, mungkin juga dengan isolat-isolat kita ya, Bu Tiwit. Ya. Selanjutnya masih ada Ibu dan Bapak pertanyaan atau saran? Bapak Ibu boleh menanyakan sesuatu yang mungkin yang tidak harus terkait dengan bakteri ACCD yang mungkin Mbak Rumela juga bisa nanti menjawabnya. Saya satu lagi ya Mbak Rumela. Tadi kan dicobakan pada kedelai yang istilahnya tahan salinitas ya. Nah, kalau misalnya itu dicobakan pada varietas lain yang kita belum tahu nih dia tahan atau tidak terhadap salinitas. Kira-kira reaksinya seperti apa itu? Maaf Bu Tiwit, diralat itu dicobakan pada varietas kedelai yang sensitif terhadap salinitas. Jadi mau lihat pengaruhnya ketika diberi salinitas itu gimana. Jadi kita pilih yang varietas sensitif salinitas. Jadi kalau misalnya mau lihat ke tanaman lain bisa juga, tapi kita lihat range konsentrasi dia ketika diberikan cekaman itu seberapa besar. Jadi kita bisa tepat mentreatment si tanamannya. Begitu, Mbak. Ada pertanyaan dari Ibu Betalini. Apa kendala utama dalam pelaksanaan penelitian, khususnya pada saat pengambilan sampel ataupun analisisnya? Silakan Mbak Rumela. Kendala pengambilan sampel, ya itu ya. Jadi waktu kita mengambil sampel waktu itu, kita mencari daerah yang benar-benar terdampak oleh cekaman kekeringan. Biasanya lokasinya itu ada di pertanian masyarakat ya. Jadi untuk mengambil sampelnya kita perlu pendekatan ke petaninya itu, negosiasi ke petani untuk bisa mengambil tanamannya setanah-tanahnya itu. Karena kan waktu itu ada yang mau hampir panen ya, kita ambil tanamannya. Jadi itu pendekatan ke petani untuk dapat memperoleh sampel. Kemudian untuk analisis, jadi ketersediaan bahan yang sangat sulit waktu itu diperoleh, khususnya industernya yaitu ACC, karena prosesnya inden. Indennya itu bisa sampai 8
8 bulan sampai 1 tahun waktu itu. Jadi karena memperoleh ACC sangat sulit saat itu, kita mencoba alternatif lain, mencari induster lain selain ACC yang analog dengan ACC, sehingga pada penelitian ini kita dapat modifikasi metode dengan induster analog ACC yaitu AIB. Ternyata bisa juga menginduksi ACC deaminasenya. Jadi ini modifikasi metode isolasi ACCD-nya jadi suatu temuan yang baru pada penelitian ini. Demikian Mbak Beta. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Beta. Pas tadi ngambil sampel, berarti ada ganti rugi nggak Mbak itu? Tadi karena udah mau panen terus diambil. Enggak sih, kebetulan petani-petani di sana baik-baik, Mbak. Karena kita mahasiswa, jadi mereka izin untuk kemajuan penelitian. Kita jelaskan seperti itu, jadi mereka dengan rela hati memberikan sampel tanamannya. Oke. Iya. Silakan kepada Ibu Bapak bila masih ada pertanyaan. Baik, Ibu dan Bapak, apabila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin acara atau sesi tanya jawab ini saya akhiri. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit bahwa mikroba mempunyai banyak potensi, diantaranya sebagai penghasil enzim ACC deaminase yang sangat atau membantu pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman yang terkena cekaman. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC, kepada Ibu Wardah. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Tiwit dan Mbak Rumela untuk materinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dahulu. Kami mohon kepada Ibu Kapus, Bapak Ibu peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, Bapak Ibu, kami hitung sampai ke sini ya. Baik, untuk slide pertama, ya. Baik, 1, 2, 3. Ini ada 3 slide ya. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, demikian knowledge sharing seminar kita hari ini. Semoga sharing ilmu hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus, kepada Mbak Rumela, Mbak Tiwit, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir, dan kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Mbak Ella, Mbak Tiwi. Terima kasih Mbak Warda, terima kasih Mbak Tiwi, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Kapus. Izin live ya Mbak.